kita sudah susah-susah bikin kolam retensi, kita bikin tanggul, tapi kalau di hulunya, apa namanya, beralih lahan, maka air tetap tidak akan tertahan ke bawah, Iya. gitu. Akhirnya tetap banjir-banjir lagi. Iya. Banjir di Kabupaten Bandung itu memang terkonsentrasi di wilayah tengah, yaitu sekitar Bale Endah, Dayakolot ya. Iya. Apakah reaktivasi jalur kereta ini efektivitasnya sejauh mana, biayanya sebesar apa ya. Jadi jalur itu juga sekarang udah jadi pemukiman padat ya, bukan semi permanen lagi, kayaknya banyak yang sudah permanen gitu Iya. ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Salma Dinda Regina di wawancara khusus. Tribuners, Kabupaten Bandung baru saja merayakan hari jadi ke-384 tahun. Dari usianya yang ratusan tahun, tentu saja banyak pencapaian. Tapi di sisi pencapaian, banyak permasalahan dan PR juga yang harus segera diselesaikan atau mungkin sekarang bahkan masih terus menjadi masalah tahunan. Menariknya, muncul wacana pembentukan provinsi baru yaitu Bandung Raya. Nah, untuk membahas semua isu-isu yang tadi saya sampaikan, kita telah bersama dengan Bapak Hailuki, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya dari Kabupaten Bandung mungkin ke Studio Tribun Jabar menuju ke sini? Perjalanan ke sini alhamdulillah lancar sih. Karena belum jam macet. Iya, belum jam macet itu ya Pak, masih aman gitu. Masih aman, masih aman. Nah Pak, Kabupaten Bandung sekarang baru berulang tahun gitu ya, yang ke-384 tahun. Nah, apa sih, bagaimana Bapak memaknai hari jadi Kabupaten Bandung sebagai wakil rakyat gitu? Jadi tentu kita melihat ya usia 384 tahun Kabupaten Bandung ini sebuah perjalanan yang panjang, yang mana seiring waktu proses pertumbuhan terus berjalan dan Kabupaten Bandung telah mengalami pemekaran yang cukup banyak, yaitu menjadi Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ya. Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk memang syarat dengan sejarah dan nilai-nilai, dan oleh karena itu menjadi wacana baru disampaikan oleh Pak Bupati untuk pembentukan Provinsi Bandung Raya. Seperti itu. Nah, di usia yang 384 ini ada sejumlah pencapaian-pencapaian yang kita syukuri. Namun hal ini juga menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tentu yang pertama adalah kita lihat pembangunan baik fisik maupun non fisik ya. Pembangunan fisik kita lihat misalnya infrastruktur ya, jalan, saluran itu sudah ada peningkatan. Pembangunan non fisik mungkin parameternya indeks IPM kita juga mengalami peningkatan. Mungkin di antara kabupaten se-Jawa Barat kita nomor 2 ya setelah Kabupaten Bekasi. Tapi pencapaian ini tidak boleh memuaskan kita karena masih banyak yang harus kita lakukan dan kita bisa membuat lebih lah. Mudah-mudahan dengan usia yang 384 ini kita bisa mewujudkan pembangunan baik fisik non fisik yang berkelanjutan dan berkeadilan seperti itu. Berarti memang usianya yang nyaris 4 abad ini gitu ya Pak, Kabupaten Bandung tuh banyak kemajuannya gitu dari sisi infrastruktur, keberlanjutan tadi gitu Pak. Banyak masalah juga. Iya. Nah, kita masuk ke masalah nih Pak gitu kan. Kita nggak bisa tutup mata gitu ya Pak, di samping banyak pencapaiannya juga tentu ada permasalahan gitu kan. Nah, saya punya teman gitu ya Pak, sering curhat ke saya tuh, aduh saya pengen cepet-cepet pulang gitu, kenapa udah hujan, emang kenapa kalau hujan tunggu aja gitu, padahal sebentar, ternyata takut banjir gitu, karena katanya hujan sebentar aja udah banjir gitu, dan banjir ini ternyata masalah tahunan di Kabupaten Bandung. Gitu ya, udah dari kapan, udah lama banget gitu Pak, saya SMA aja dulu udah banjir gitu. Nah Pak, langkah konkret apa yang mungkin DPRD sudah lakukan dan akan dilakukan
lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan banjir ini yang udah jadi masalah tahunan? Iya, jadi banjir di Kabupaten Bandung itu memang terkonsentrasi di wilayah tengah, yaitu sekitar Bale Endah, Dayakolot ya. Iya, Tapi dia sebenarnya penyebabnya itu adalah hulu dan hilir. Jadi di hulu itu memang kita harus melakukan penghijauan ya, menjaga agar tidak ada pengalihan lahan, penggunaan lahan ya, sehingga air itu bisa terserap. Kan Kabupaten Bandung ini dilintasi oleh Sungai Citarum, iya. yang mana hulunya itu ada di situ Cisanti. Nah, jadi di sana harus diperbanyak kawasan wilayah hulu harus dijaga kelestariannya gitu. Kemudian di areal yang dilintasi, terutama di wilayah-wilayah yang cekungan-cekungan itu harus dibangun kanal-kanal. Itu masih sangat minim. Kemudian kita sudah memiliki kolam retensi di Dayakolot ya. Itu juga sudah bisa mengurangi lah. Kalau dulu konon katanya banjir Kabupaten Bandung itu pernah terendam sampai 3 bulan, Iya. 2 bulan gitu. Nah, kalau sekarang hitungan beberapa hari sudah boleh menyusut gitu ya. Artinya kan ada progres gitu. Walaupun belum bisa dituntaskan 100%. Nah, ini harus terus kita upayakan, tidak bisa hanya Kabupaten Bandung sendiri. Karena Sungai Citarum itu pengelolaannya pusat dan provinsi juga bersama-sama. Jadi saya sih optimis ya, seiring waktu kita akan bisa menangani masalah banjir tersebut dengan catatan apabila kita melestarikan lingkungan, terus juga kita bersinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Gitu. Jadi memang sudah ada pergerakan ya Pak sebenarnya dari Iya. dulu untuk mengatasi banjir ini, apalagi Ya, banjir paling kan, lama sekarang seminggu udah susut. iya kan, berbeda sama dulu gitu Sebelumnya ya. bisa sampai bulanan. Iya, Makanya kan ibu kota Kabupaten Bandung pindah dari Bale Endah ke Soreang tuh karena dulu itu terendam banjir sampai bulanan, kalau nggak salah 3 bulan. Tuh oke. pindahlah ke Soreang gitu. Berarti memang banjir itu kan bermasalah banget gitu ya Pak. Iya, betul. Apa ya, masalah tahunan dan Iya. berdampak ke berbagai sisi gitu, ekonomi, ke pendidikan dan sosial gitu, masyarakat Iya. tidak bisa beraktivitas gitu ya Pak. Betul. Pemerintah juga sekarang sudah menyediakan solusi gitu bertahap untuk mengatasi permasalahan banjir ini gitu ya Pak. Betul. Tadi sempat disinggung sedikit kalau banjir ini tuh berhubungan dengan lingkungan gitu ya Pak. Iya. Kerusakan lingkungan sekarang juga lagi ramai dibicarain Pak, khususnya di Betul. Kabupaten Bandung gitu kan. Alih guna lahan juga termasuk di Iya. dalamnya gitu Pak. Nah, di Pangalengan Pak ada yang viral. Iya, Viral betul. katanya kebun teh dialih fungsikan, Iya. alih guna lahannya menjadi kebun sayur. Iya. Para pemetik kan wah resah gitu karena bagaimanapun juga itu tuh sumber pendapatan mereka gitu. Iya. Sekarang beberapa ada yang sudah dialihkan menjadi kebun sayur dan Iya. katanya mendapatkan izin dari PTPN itu sendiri gitu. Iya. Ada juga yang masih ilegal gitu. Iya. Gimana tanggapan Bapak melihat kondisi seperti itu? Iya, memang saya termasuk yang menyayangkan kalau areal PTPN itu dialihfungsikan menjadi yang lain ya. Baik menjadi tempat wisata ataupun yang menjadi kebun sayur sebenarnya. Kan PTPN itu diamanatkan oleh negara untuk mengurusi perkebunan. Iya. Gitu. Bukan mengurusi tempat wisata. Kemudian perkebunannya juga perkebunan teh. Dalam hal ini yang merupakan itu tanaman keras yang bisa menahan air. Iya. Gitu. Nah, kalau sayur itu kan memang tidak bisa menahan curah air. Nah, tapi kita juga melihat bahwa sayur ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan juga bisa menghidupi penghasilan para masyarakat atau petani. Tapi kan tidak bisa langsung serta-merta seperti itu karena harus diperhitungkan dampak-dampak lainnya. Nah, dan benar saja sekarang menimbulkan persoalan antara petani yang sudah menanam sayur dengan para pegawai PTPN-nya yang pemetik kebun teh. Nah, ini sudah menjadi atensi kami dan
melalui pemerintahan Kabupaten Bandung sudah dan Pak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa itu harus kembali menjadi kebun teh. Iya. Jadi adapun yang sekarang persoalan di lapangan itu harus segera ditangani, menyangkut ganti rugi kebun sayur dan segala macamnya itu harus diselesaikan. Penyelamatan lingkungan itu menjadi prioritas. Karena apa? Kita sudah susah-susah bikin kolam retensi, kita bikin tanggul, tapi kalau di hulunya beralih lahan, maka air tetap tidak akan tertahan ke bawah. Iya. Gitu. Akhirnya tetap banjir lagi. Iya. Warga Seperti juga itu. gitu kan, Iya. warga juga mengeluh dulu nggak pernah banjir di daerah kebun teh. Airnya juga air juga melimpah. Sekarang Iya. kan berkurang setelah ada Betul. sayuran ini gitu kan. Iya, betul. Warga juga resah Pak katanya, kayak kucing-kucingan gitu. Kayak kucing-kucingan maksudnya mereka yang mengambil lahan ada yang Iya. secara diam-diam gitu, yang Betul. ilegal gitu. Malamnya ada yang menjarah gitu kan, tapi besok dijaga di pos A, dijaga di sektor A, Iya, iya. sektor B hilang gitu. Nah, itulah dampak kalau kita membuat sebuah langkah atau keputusan atau kebijakan yang tidak komprehensif gitu ya. Jadi menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru. Iya. Kan gitu. Sekarang kalau persoalannya lahan tersebut karena sudah habis hak guna Iya. pakainya katanya. Kemudian masyarakat yang membutuhkan mata pencaharian berkebun sayur misalnya. Ya, secara jangka pendek seperti menjadi solusi, tapi jangka panjangnya itu akan jadi masalah lagi, gitu kan. Kemudian bagi PTPN juga itu tidak meningkatkan performa perusahaannya. PTPN itu kan BUMN, dia harus produktif, gitu kan. Nah, ini saya dengar juga di DPR RI, di Komisi 4, sudah menjadi persoalan yang dipertanyakan oleh para anggota DPR RI, terkait seringnya PTPN menyewakan lahannya untuk kegiatan usaha di luar ini mereka, gitu. Oke Pak. Tadi berbicara tentang bagaimana PTPN bertugas gitu ya Pak, tugas-tugas PTPN dan alih fungsi lahannya. Lalu sekarang kan warga juga di sini merasa menjadi korban karena pendapatannya berkurang tadi gitu kan. Jikalau gitu masalah kedepannya masih terus berlanjut, bagaimana nasib para pemetik itu? Apakah ada solusi dari pemerintahan? Mungkin pandangan Bapak sebagai DPRD Kabupaten Bandung gitu. Iya kan, kita salah satu yang dilaporkan oleh Bupati dalam LKPJ 2024 itu adalah berkurangnya angka pengangguran. Iya. Nah, saya mau sampaikan di sini nih datanya nih. Jadi, angka pengangguran kita, tingkat pengangguran terbuka itu menurun sedikit dari 6,52% menjadi 6,36%. Angka kemiskinan juga menurun sedikit dari 6,40 menjadi 6,19%. 6,19% itu setara dengan 250 ribuan lah. Jadi warga yang miskin ekstrim ya, dari penduduk Kabupaten Bandung yang sekitar hampir 4 jutaan itu ya, itu ada 250 yang masih miskin ekstrim. Nah, jangan sampai nanti karena persoalan ini angka pengangguran bertambah lagi, ya kan? Masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Makanya disinilah pentingnya sinergitas dan kolaborasi agar antara PTPN dengan pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, gitu ya. Tentu kewajiban kita sebagai negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan alternatif lah. Nah, kita sudah mengalokasikan, mensupport program-program yang diusulkan oleh Bupati terkait dengan penanganan pengangguran. Misalnya kita mensupport untuk program 50.000 wirausaha baru, terbukanya 1 juta lapangan pekerjaan. Kemudian kita juga mendukung program pemberangkatan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ke Jepang dan Korea Selatan. Nah, jadi ketika ada bukan hanya PTPN saja nih, mungkin pabrik atau industri Kabupaten Bandung yang mengalami persoalan sehingga berpotensi adanya PHK,
Nah, itu harus bisa kita antisipasi. Gitu. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten lain kan, sempat ramai juga itu, mogok 4 hari, ternyata kena PHK satu pabrik kan. Nah, Iya. seperti itu. Nah, Pak, solusi tadi Hmm. antisipasi dari mungkin dari pemerintah yang Bapak sampaikan, apakah sudah disampaikan juga kepada masyarakat gitu, sosialisasi secara langsung ke masyarakat? Kan jadi begini, kita bisa hitung jumlah pengangguran itu, misalnya dia terkonsentrasi di beberapa kecamatan misalnya kan. Nah, selagi belum ada investasi baru, maka kita dorong yang namanya program padat karya agar mereka mendapatkan penghasilan Iya. walaupun pekerjaannya itu bukan pekerjaan tetap. Nah, itu paling tidak bisa jadi solusi sambil terus kita membuka investasi dan juga terbukanya lapangan pekerjaan baru. Contohnya misalnya nih, saya mencermati apa yang dilakukan oleh gubernur kita. Para tukang atau pegawai yang di objek wisata di puncak itu kan mereka menjadi tenaga penanam pohon Iya. yang dibayar per hari sekian rupiah. Nah, itu kan padat karya. Nah, itu bisa menjadi solusi jangka pendek untuk sementara waktu misalnya. Di program penghijauan itu kita mendukung misalnya TNI Polri ikut dalam penghijauan. Tapi kan tugas utama TNI Polri kan menjaga pertahanan keamanan. Lah yang nganggur-nganggur ini aja Iya. kita rekrut untuk jadi tenaga penghijauan misalnya. Kemudian juga menjadi tenaga kebersihan seperti yang dilakukan oleh adik-adik Pandawara. Kan bisa ditiru tuh. Banyak anak-anak muda yang masih menganggur, ya rekrut mereka untuk ikut program membersihkan lingkungan, sungai segala macam. Seperti itu. Berarti memang sudah dipersiapkan antisipasi jikalau gitu Iya. terjadi PHK gitu ya, Pak. Iya, betul. Nah, Pak, selain permasalahan tentang alih fungsi lahan gitu, kita beralih ke isu tentang infrastruktur yang lain gitu kan. Kabupaten Bandung tuh sekarang banyak rencana ya, Pak, gitu kan, yang terjadi di Iya. Kabupaten Bandung gitu maksudnya. Selain tadi alih lahan gitu yang menunjang yang menjadi perdebatan sekarang ada lagi reaktivasi jalur kereta api. Iya. Itu kan rencana dari Gubernur Jabar gitu, Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, kalau di Jabar ada beberapa jalur kereta api yang mau diaktifin lagi gitu kan. Alasannya ekonomi, pariwisata gitu. Selain itu juga buat macet gitu, karena solusi kemacetan gitu ya, Pak. Iya. Karena teman saya sering curhat gitu ya, sering cerita, pernah ada yang cerita kalau yang dari luar Bandung, aduh males banget ini ke Kabupaten Bandung gitu, ke Ciwidey gitu, macet banget gitu. Cuman jalan aksesnya cuman jalan raya aja yang bisa dilaluin gitu kan. Sedangkan akses angkutan umumnya juga mungkin terbatas gitu. Kita tidak bisa naik satu kali angkutan langsung sampai gitu kan. Bagaimana Bapak melihat rencana reaktivasi jalur kereta api Bandung Ciwidey ini yang dulu tuh udah dari sekarang tuh udah nggak beroperasi dari lama tuh, tahun 82 kayaknya ya, Pak? Iya, jadi jalur itu juga sekarang udah jadi pemukiman padat ya, bukan semi permanen lagi, kayaknya banyak yang sudah permanen gitu ya. Ya, ini kan wacana yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga tentu harus kita kaji bersama ya. Kita kaji bersama. Dulu pemerintah Belanda itu, Hindia Belanda membuat jalur kereta itu kan untuk mengangkut hasil bumi ya, yang ada di selatan, baik teh, kina, kopra, dan segala macam. Nah, relnya sudah sebenarnya sebagian besar sudah nggak ada ya, tapi jalurnya masih ada. Iya. Gitu. Kalaupun masih ada, udah tertutup sama aspal sama jalan yang ini ya sekarang ya. Kalau kita lihat ya, kan infrastruktur Kabupaten Bandung itu sekarang ke wilayah-wilayah kayak Ciwidey itu ya, sebenarnya sudah membaik ya. Sudah ada pelebaran juga kanan kiri itu. Kemudian kita sudah ada akses tol ya, akses tol Soroja. Memang di wilayah yang makin ke selatan itu jalurnya makin mengecil gitu. Nah, tentu tinggal dikaji apakah reaktivasi jalur kereta ini efektivitasnya sejauh mana,
biayanya sebesar apa ya, karena ketika kita mau mengaktifkan pasti harus menggusur tempat tinggal. Yang digusur itu bayangan saya ya, berarti kan dari Ciwidey terus ke Banjaran, Banjaran ke Bojong Soang, Balendah, Balendah Bojong Soang, terus masuk ke wilayah kota. Iya. Nah, itu tentu pembebasannya tidak akan mudah ya. Pasti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kalau dibilang ilegal, mereka tinggal di situ sudah puluhan tahun ya, dan itu tanah PT KAI kan. Nah, jadi Pemprov Jabar, Pemkab, Pemkot, dan PT KAI harus duduk bersama. Duduk bersama untuk mengambil kesepakatan apakah reaktivasi ini memang cukup visible untuk dilakukan saat ini atau membutuhkan waktu yang panjang, seperti itu. Berarti untuk saat ini masih dalam pembahasan gitu ya, Pak? Masih wacana. Belum ya. ada langkah langkah strategis untuk seandainya dibuat reaktivasi, kan warga masih banyak yang tinggal di situ gitu ya, belum ada berarti gitu. kan harus disiapkan kemana mereka pemindah tempat tinggalnya. Iya. Kita sudah punya beberapa tower baru untuk rusun di Ranca Ekek. Apakah cukup untuk bisa menampung mereka semua itu? Nah, terus juga bagaimana kerohimannya, ya kan? Nah, kalau itu clear, tuntas, itu baru bisa kita upayakan gitu, reaktivasi itu. Berarti memang banyak tantangannya gitu ya Pak, wacana mungkin perencanaan reaktivasi jalur kereta api Bandung Ciwidey ini gitu kan. Satu sisi mungkin nanti kedepannya bisa menguntungkan sisi ekonomi, pariwisata, tapi satu sisi gitu warganya mungkin harus dipindahkan gitu, karena ya itu tanah milik PT KAI tadi gitu. Jadi sebelum kita bisa menyiapkan pemindahan, saran saya jangan dulu ada eksekusi apapun, karena pasti menimbulkan masalah sosial. Kecuali kita sudah siap, sudah ada tempat untuk menampung mereka, ya baik rusun yang di kota Bandung ataupun yang di Kabupaten Bandung, baru bisa kita lakukan. Jadi benar-benar harus pindah dulu, baru direaktivasi gitu ya Pak. Betul. Baru dieksekusilah proses pengaktifannya kembali gitu. Karena kan agak susah juga ya sekarang, yang tadi kata Bapak udah ditutup sama semen, udah ada yang jadi jembatan, rumah semi permanen gitu. Wah, banyak sekali gitu ya tantangannya. Nah Pak, beralih tentang isu infrastruktur atau pembangunan atau reaktivasi jalur kereta api Bandung Ciwidey. Kemarin-kemarin gitu, di momen hari jadi Kabupaten Bandung juga, Bupati Bandung Kang DS gitu ya, Bapak Dadang Supriyatna gitu, mengatakan, menggaungkanlah rencananya yang secara terang-terangan ada provinsi baru katanya, Bandung Raya gitu. Nah, alasannya kuat katanya. Yang pertama, Kabupaten Bandung ini memiliki jumlah penduduk yang besar gitu kan. Penduduknya banyak gitu, 3,7 juta gitu Pak, mungkin kemudian Kota Bandung penuh dengan sejarah, terus melahirkan daerah-daerah seperti Kabupaten Bandung penuh dengan sejarah, melahirkan daerah-daerah lain seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi gitu kan. Bagaimana tanggapan Bapak melihat wacana dari Bupati DS ini tentang pembentukan provinsi baru gitu kan, Bandung Raya? Iya. Kalau saya ingin melihat sejarah, jadi wilayah Bandung Raya ini kan disebut wilayah Priangan ya, Priangan, mungkin Priangan Tengah ya. Kalau Priangan Timur itu kan Garut, Tasik, Ciamis, Banjar ya. Priangan Tengah itu Sumedang, Bandung Raya, Cianjur. Priangan Barat itu adalah Bogor, Sukabumi, Bekasi. Nah, wilayah Priangan ini bisa dikatakan sebagai Sokogurunya Jawa Barat. Jadi bisa dibayangkan kalau yang menjadi penopang utamanya Jawa Barat itu memisahkan diri, maka Provinsi Jawa Barat sebenarnya secara substansi sudah nggak ada gitu ya. Ketika dimekarkan dengan Banten, Provinsi Jawa Barat itu menyisakan sekitar 26
kabupaten kota ditambah yang terbaru Pangandaran jadi 27. Nah, berkembanglah wacana kita mau memekarkan ada 9 kabupaten baru. Ini sedang berjalan dan sekarang muncul wacana Provinsi Bandung Raya gitu ya. Tentu sebagai sebuah wacana itu sesuatu yang tidak ada masalah, rumlah-rumlah aja. Di Bogor juga ada wacana Provinsi Bogor Raya, Cirebon juga wacana. Pada akhirnya adalah menjadi diskursus lah ya, menjadi perbincangan, diskusi di kalangan masyarakat. Apa tujuan utama pemekaran? Yaitu peningkatan pelayanan publik agar lebih mendekatkan, birokrasi yang lebih efektif, efisien gitu ya. Nah, hal ini tentu harus dikaji secara komprehensif lah ya. Sebagai sebuah wacana tidak ada masalah, tapi tetap butuh kajian yang benar-benar menyeluruh ya. Saya dalam posisi hari ini tentu masih melihat Jawa Barat itu adalah tidak bisa terpisahkan dengan Bandung, itu ya. Tapi bukan tidak mungkin kalau memang sekiranya dirasa untuk menjadi sebuah kajian itu sebuah keniscayaan. Tapi apapun yang namanya kita membuat sebuah kebijakan itu, dalam rumus formulasi kebijakan itu harus didasari oleh needs, apa kebutuhan mendesaknya. Nah, kalau buat saya pemekaran atau pendirian Provinsi Bandung Raya itu belum ada dasar urgensitasnya. Belum ada gitu ya. Entah kalau ke depannya seperti itu. Jadi saat ini sebatas wacana, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi dasar urgensitasnya saya belum melihat ada tingkat urgensitas yang tinggi untuk lahirnya sebuah Provinsi Bandung Raya. Bagaimana kalau dibandingkan sama informasi pemekaran Kabupaten Bandung Timur, Pak? Nah, Kabupaten Bandung Timur itu juga wacana lama yang oleh Pemprov Jabar pada periode yang lalu itu ternyata tidak masuk di dalam usulan DOB, Daerah Otonomi Baru. Karena Kabupaten Bandung sudah pemekarannya sudah 3 kali ya, dan saat ini pemerintahan Kabupaten Bandung juga masih terus berupaya untuk mendekatkan pelayanan publik ya dengan berbagai macam cara gitu ya. Relatif apakah wacana Kabupaten Bandung Timur itu kembali lagi memang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan elit. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita lihat secara jernih. Itu jangan sampai bahwa lahirnya sebuah pemekaran itu semata-mata karena keinginan elit, tapi harus memang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berarti untuk keduanya masih belum belum menemukan urgensitasnya masing-masing gitu. Apa mungkin dua-duanya berbeda aja gitu, tidak bisa dibandingkan? Ya berbeda sih, berbeda antara provinsi dengan kabupaten itu berbeda gitu. Kembali lagi, apa yang menjadi needs-nya dari pemekaran sebuah wilayah seperti itu. Kan ada karena terlalu luas, karena penduduk terlalu banyak. Nah, gitu. Nah ini harus kita kaji secara bersama-sama. Wilayah luas, tapi kalau penduduknya sedikit, nah itu kan nanti siapa yang menjalankan roda pemerintahan, dan kalau misalnya tidak berbanding antara wilayah dan penduduknya seperti itu. Oke. Kira-kira Pak, kalau misalkan seandainya jadi dimekarkan menjadi mungkin Kabupaten Bandung Timur atau Provinsi Bandung Raya gitu, apa yang akan terjadi gitu? Kalau pemekaran ya, itu kan harus kabupaten induknya harus sanggup menghidupi si kabupaten baru. Begitu juga provinsi induk harus bisa menghidupi provinsi baru. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian kan
akan ada struktur pemerintahan baru. Berarti misalnya begini nih, Kabupaten Bandung nanti harus membiayai 2 struktur pemerintahan. Iya. Pemerintahan Kabupaten Bandung dan pemerintahan Bandung Timur. Nah itu mampu nggak APBN? Kalau nggak salah 3 tahun ya harus bisa. Seperti itu. Lepas dari 3 tahun mandiri gitu Pak? Dievaluasi. Dievaluasi. Layak Belum atau selesai. tidak. Gitu. Nanti bisa jadi dianggap tidak layak, ya udah kembali lagi. Berarti kembali lagi gitu. Iya. Jadi mungkin itu 3 tahun itu jadi hitungnya masa percobaan gitu Pak? Ya seperti itu. Masa percobaan gitu ya. Gitu. Jadi sampai sekarang belum ada obrolan serius tentang Belum. 2 isu ini mungkin di kelembagaan atau di DPRD. Belum. Gitu. Nah, Bapak terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Pandangan-pandangan Bapak sangat berharga sekali di momen Hari Jadi Kabupaten Bandung gitu kan. Kita gitu, khususnya mungkin masyarakat Kabupaten Bandung menjadi lebih tahu bagaimana sih solusi yang telah dilakukan atau antisipasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan, khususnya mungkin Bapak sebagai wakil rakyat gitu kan, Pak. Nah, Pak, sebelum kita tutup nih, boleh beri harapan Bapak di momen hari ulang tahun Kabupaten Bandung ini dan apa gitu ya Pak? Iya, jadi Tribuners ya, saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bandung berharap dengan 384 tahun Kabupaten Bandung ini kita bisa terus bersama-sama mengawal pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik di Kabupaten Bandung, di mana itu semua bisa terwujud apabila masyarakat juga ikut berperan serta aktif. Tidak mungkin pemerintah bisa sendiri menangani berbagai macam persoalan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari publik atau masyarakat. Tentu saya berharap di era digital ini, di era medsos, masyarakat bisa berperan aktif, menyampaikan, melaporkan temuan-temuan di lapangan yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pemerintah kabupaten bisa bergerak cepat untuk menangani persoalan itu satu persatu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, pemerintahan Kabupaten Bandung juga DPRD bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Jadi ke-384 tahun Kabupaten Bandung. Semoga menjadi lebih pedas. Nah, Tribuners, ternyata membangun kota bukan hanya tentang wacana saja ya. Di dalamnya butuh proses yang panjang gitu, butuh bekerja sama antara berbagai pihak. Yang terpenting, rakyat menjadi alasan utamanya. Nah, Tribuners, saya Salma Dinda Regina pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.